warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini ya untuk melanjutkan materi di mata kuliah hardware komputer. Hari ini saya akan menyampaikan terkait materi yaitu adalah pengantar merakit komputer. Ya, nah di materi ini saya akan menyampaikan sebagai persiapan sebelum kita minggu depan melangkah ke contoh video ataupun tutorial dalam merakit sebuah komputer. Ya, nah di pengantar merakit komputer ini, kalau di minggu kemarin kita sudah membahas terkait beberapa ataupun contoh hardware ataupun komponen perangkat yang biasa kita rakit. Hari ini kita akan lebih memperdalam lagi, kita akan lebih melihat lagi setiap komponennya, dimulai dari pengertian, kemudian fungsionalitas, kemudian fungsi setiap komponennya seperti apa. Ya, jadi hari ini kita akan lebih membahas lebih mendalam terkait komponen-komponen ataupun perangkat komputer yang sering kita rakit. Ya, nah ini biasanya perangkat komputer yang sering dirakit, dan ini saya beri keterangan available dan not available karena biasanya beberapa perangkat ini ada yang tersedia, ada juga yang tidak disertakan di dalam merakit, terutama untuk di lab. Ya, nah dia mulai yang pertama adalah motherboard. Nah itu adalah available, artinya ada. Ya, kemudian prosesor ini not available, jadi tidak semua perangkat biasanya disediakan prosesornya, tapi ada contoh prosesornya ada. Kemudian hard disk ya, lalu memori, power supply, LAN card, VGA ya, itu biasanya tersedia semuanya. Kemudian panel connection atau pin group ya. Nah, terakhir kemarin adalah optical drive dan casing. Ya, nah itu biasanya tidak kita sertakan. Jadi kalau merakit di lab itu biasanya kita hanya berupa komponen-komponennya saja tanpa casingnya ya gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah motherboard ya, di mana motherboard ini merupakan salah satu perangkat yang merupakan perangkat utama pada sebuah komputer. Nah, di dalam motherboard sendiri secara teknis adalah sebagai papan induk. Jadi kalau kita berbicara tentang motherboard itu biasanya kita berbicara tentang sebuah papan ya, papan induk utama di mana komponen-komponen pendukung komputer tersebut itu terpasang. Artinya motherboard ini adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menampung beberapa perangkat yang dipasangkan. Ya, kemudian yang ketiga, fungsi ataupun tugas dari yang namanya motherboard itu adalah yang pertama mengatur BIOS, ya, kemudian yang kedua mengatur chipset, lalu memori, ya, VGA, prosesor dan kartu tambahan. Artinya motherboard ini mengatur dari segi komunikasi antara BIOS, chipset, memori, VGA, prosesor dan juga kartu tambahan. Kartu tambahannya bisa bermacam-macam ya, ada berupa USB card, kemudian LAN card, bisa juga USB card ataupun sound card ya. Kemudian motherboard ini berfungsi hanya satu, yaitu adalah penghubung setiap komponen yang ada di dalam komputer. Artinya bagaimana menghubungkan komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam merakit komputer, motherboard lah yang berfungsinya ya. Kemudian setelah kita kemarin mengenal motherboardnya, bentuknya seperti apa, nah ini adalah beberapa contoh produsennya ya, dimulai dari ada yang namanya Acer, kemudian Asus, ASRock, Biostar, ICS, Gigabyte, Jetway, Universal Abit dan sebagainya ya. Jadi itu adalah beberapa contoh produsen dari pembuat motherboard ya. Jadi biasanya kalau kita membeli motherboard, maka beberapa produk tersebut yang mungkin menjadi pilihan kita ya. Nah, ini tadi dikatakan di slide pertama adalah motherboard ini berfungsi sebagai penghubung antar komponen, kemudian bertugas untuk mengatur diantaranya BIOS, chipset. Nah, chipset mana saja? Nah, di dalam motherboard itu dikenal dengan dua yang namanya chipset, yaitu yang pertama ada North Bridge, kemudian yang kedua ada South Bridge. Ya, nah yang mana dinamakan dengan North Bridge, chipset North Bridge itu biasanya chipset yang berdekatan dengan prosesor. Ya, jadi biasanya jaraknya tidak jauh dari yang namanya prosesor. Nah, ini biasanya ya berdekatan dengan yang namanya prosesor. Itu dikatakan dengan chipset North Bridge. Sedangkan chipset South Bridge itu biasanya lebih berseberangan dengan North Bridge. Nah, ini ya. Ini yang ada tulisan blood iron, kemudian ini ada yang hitam terbungkus.
Nah, ini adalah yang dinamakan dengan chipset short bridge. Ya, chipset not bridge dan short bridge ini biasanya mempunyai fungsinya masing-masing. Untuk not bridge itu biasanya berfungsi menghubungkan antara bus prosesor, bus AGP. Nah, mana bus prosesor ya berarti yang berhubungan dengan prosesor, kemudian AGP biasanya berhubungan dengan VGA card dan juga memori utama. Ya, jadi artinya selingkup di sini yang ada kotak kuning ini itu biasanya dikendalikan ataupun dihubungkan antara setiap busnya melalui yang namanya chipset not bridge. Kemudian short bridge itu biasanya mengatur hubungan antara bus PCI, IDE controller dan juga I/O. Nah, ini biasanya terkait dengan I/O port gitu. Nah, not bridge itu sendiri biasanya dikenal juga dengan chipset sebuah laptop ataupun komputer. Jadi kalau ada yang biasanya dikenakan dengan namanya chipset PGA, nah itu biasanya sebetulnya nama lain dari chipset not bridge. Ya, makanya biasanya kalau Anda punya laptop kemudian matot atau mati total, kemudian tidak bisa dinyalakan lagi, kena chipsetnya. Nah, sebetulnya yang kena chipsetnya itu adalah not bridge. Ya, ataupun mungkin chipsetnya itu adalah yang namanya gejalanya komputer atau laptopnya tidak bisa nampil ke layar. Nah, itu adalah salah satu jenis yang terkena yang namanya chipset not bridge ya. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari dua jenis chipset yang ada di dalam motherboard. Nah, kemudian ini kemarin sudah ya contoh motherboardnya ini saya perlihatkan lagi dua motherboard jenis dari dua produsen yang berbeda. Ada Asus H61MK, kemudian ada juga Gigabyte H61M ya. Ini jenisnya sama H61M, tapi kalau kita lihat mungkin ada beberapa perbedaan ya, tapi intinya sama saja. Tidak ada perbedaan seperti port memori, kemudian slot prosesor dan sebagainya. Nah, itu tidak jauh berbeda. Ya, kemudian ini contoh motherboard laptop perbandingan dua merek yang berbeda, vendor yang berbeda antara Asus dan juga Acer ya. Nah, ini kemarin sudah dikenalkan beberapa contoh dari motherboard laptop ataupun motherboard komputer. Nah, untuk di materi ini kita akan lebih mengenal secara jauh setiap komponennya. Nah, ini yang pertama adalah motherboard, di mana motherboard ini di dalam contoh ini saya ambil contoh motherboard dari Gigabyte. Kemudian dia mempunyai 14 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama itu ada nomornya, itu yang dinamakan dengan soket prosesor dan prosesor. Artinya biasanya tempat menempelnya prosesor itu ada di nomor 1 ya. Nah, biasanya ketika kita mau mengecek apakah prosesornya ini Intel ataupun AMD, kemudian prosesornya ada di mana, nah biasanya tidak kelihatan. Ketika Anda membuka komputer atau bongkar casing komputer pertama kali, biasanya soket prosesor ini ada di bawah yang namanya heatsink atau kipas prosesor ya gitu. Jadi kalau kita mencari soket prosesor dan prosesornya ada di mana, ada di bawah yang namanya heatsink atau kipas prosesor. Kemudian yang kedua, nah itu ada yang namanya dengan soket power ya. Soket power itu ada dua jenis, ada yang AT dan juga ada yang ATX ya. Untuk soket power yang kecil ini yang 4 pin itu biasanya disebut dengan soket power ATX ya. Itu biasanya terdapat di beberapa terutama motherboard yang keluaran terbaru ya. Kalau keluaran lama biasanya tidak mempunyai ATX ya. Kemudian yang ketiga, nah itu ada yang dinamakan dengan jumper fan CPU, artinya biasanya digunakan untuk memasang yang namanya CPU pen ya. Jadi daya dari untuk menjalankan CPU pen itu ada di nomor 3 ya. Kemudian nomor 4, nah itu ada sekitar 4 slot, itu ada yang kuning dengan merah, yaitu adalah dinamakan dengan slot memori atau slot RAM. Ya, jadi kalau Anda mengganti memori atau RAM, maka itu ada di slot memori atau slot RAM. Ya, gitu. Kemudian di nomor 5 ada slot IDE. Nah, ini biasanya bagi yang komputernya masih lama, ya belum keluaran terbaru, itu biasanya masih yang namanya membutuhkan ataupun ada disediakan slot IDE. Slot IDE ini adalah salah satu slot yang digunakan untuk memasangkan hard disk. Tapi hard disk yang dipasangkan itu biasanya hard disk jenis yang namanya ATA ya gitu. Kalau SATA beda lagi kalau SATA ya. Kemudian yang ke-6 itu ada soket PS2 atau soket power supply. Tadi yang saya bilang kalau di power supply ke motherboard itu ada dua jenis,
ada yang soket power ATX dan juga ada yang AT. Nah, ini adalah yang AT-nya, yaitu adalah soket power supply-nya yang biasanya terdiri dari 20 ataupun 24 pin. Ya. Kemudian nomor 7 itu adalah slot SATA. Nah, itu adalah slot SATA yang biasanya kita gunakan untuk memasangkan yang namanya hard disk. Hard disk di sini biasanya hard disk jenisnya SATA. Kalau tadi untuk yang slot IDE itu untuk hard disk yang jenisnya ATA, ya. Kemudian nomor 8 itu biasanya adalah pin group atau panel connection, di mana biasanya yang digunakan untuk menghubungkan antara motherboard dengan casing komputer Anda, ya. Kemudian yang ke-9 itu ada serial port, biasanya digunakan untuk beberapa perangkat yang lama, ya. Bisa juga contohnya adalah printer lama itu biasanya masih menggunakan serial port gitu ya, atau beberapa perangkat yang mendukung untuk serial portnya. Kemudian yang ke-10 itu ada yang dinamakan dengan slot PCI. Nah, slot PCI ini biasanya untuk memasangkan yang namanya LAN card atau NIC. Nah, LAN card atau NIC ini biasanya ada dua jenis, ada yang PCI dan juga ada yang PCI Express. Nah, untuk yang nomor 10 dan 11 itu dua-duanya slot PCI, tetapi untuk yang nomor 10 itu adalah slot PCI Express. Sedangkan untuk yang nomor 11 itu adalah slot PCI biasa. Jadi kalau misalkan Anda membeli yang namanya LAN card itu biasanya ada dua jenis, ada yang PCI, ada juga yang PCIe. Kemudian yang 12 itu yang dinamakan dengan slot VGA ya, atau slot AGP namanya, tempat di mana memasangkan yang namanya VGA. Tapi VGA-nya bersifat eksternal. Karena biasanya beberapa komputer, terutama komputer sekarang, itu sudah disertai dengan VGA yang bawaan ataupun onboard. Ya. Kemudian nomor 13 itu ada yang dinamakan dengan yang namanya baterai CMOS. Jadi motherboard ini menggunakan baterai, ya menggunakan baterai. Biasanya digunakan untuk mengatur waktu. Artinya waktunya ketika kita berubah, dia akan mengikuti secara real time. Nah, itu biasanya ada yang namanya baterai CMOS. Nah, jadi kalau Anda punya kendala motherboardnya tiba-tiba jamnya ngaco, sudah disetting kemudian mati, komputernya dinyalakan lagi, ternyata ngaco lagi, nah itu biasanya bermasalah dengan yang namanya baterai CMOS, ya. Oke, kemudian ada 14 adalah port I/O. Nah, ini port I/O itu adalah ini yang saya tunjukkan di sini. Nah, ini ya, ada di semua port ya. Jadi kalau misalkan Anda mau nyolokin kabel, nyolokin mouse, nyolokin keyboard, nyolokin USB, itu yang dinamakan dengan port I/O atau port input dan output. Perangkat input outputnya kemarin kita sudah sudah dibahas di materi sebelumnya terkait namanya perangkat input dan juga output di dalam sebuah komputer. Nah, itu adalah beberapa bagian-bagian di dalam motherboard. Jadi ketika Anda sudah mengenal bagian motherboard ini, maka Anda sudah bisa memasangkan yang namanya ataupun perangkat yang dirakit di dalam sebuah komputer sesuai dengan slotnya masing-masing. Nah, bagian atau komponen selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan prosesor, di mana prosesor ini kemarin sudah dikenalkan ada dua ya, yaitu ada yang dinamakan dengan Intel dan juga AMD untuk produsennya. Kemudian jenis-jenisnya kemarin ada ya, ada yang Core i3, Core 2 Duo, AMD Ryzen dan sebagainya. Nah, prosesor ini itu adalah sebuah komponen yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit. Nah, transistor mini itu yang mana? Ini yang kecil-kecilnya. Ya, gitu transistor mini, kemudian sirkuitnya, nah itu adalah yang dinamakan dengan transistor di dalam sebuah prosesor. Ya, ini bisa jutaan, akan bisa ratusan ribu ya jumlahnya atau kaki-kakinya. Ya. Kemudian di atas sirkuit terintegrasi dengan semikonduktor. Nah, ini semikonduktor yang di atasnya yang berwarna silver ya, yang bekerja sebagai inti atau otak komputer. Nah, biasanya kita lebih cenderung mengatakan namanya otak komputernya ya gitu, ataupun disebut juga dengan istilahnya adalah CPU atau Central Processing Unit. Artinya unit yang memproses secara umum ya, dimana untuk istilah ke dalam sebuah prosesor. Nah, ini biasanya prosesor ini adalah komponen yang lumayan cukup mahal untuk merakit di dalam sebuah komputer. Itu adalah dinamakan dengan prosesor. Nah, Pak, di mana kita menyimpan ataupun meletakkan yang namanya pasta prosesor? Nah, biar tidak panas, biasanya nanti ini prosesor akan ditutup dengan yang namanya heatsink. Itu biasanya besi ketemu besi. Nah, biar tidak panas besi ketemu besi, biasanya di atas prosesor ini, di dalam yang namanya semikonduktor ini, itu diolesi yang namanya pasta. Ya, awas, bukan pasta gigi.
yaitu adalah yang namanya pasta prosesor. Ya, pasta prosesor ini ada berbagai jenis, ya, ada berbagai warna, kemudian biasanya harganya juga bermacam-macam. Ya, yang paling murah ada yang 5.000, 10.000 gitu ya, ada yang mahal juga 50.000 itu ada. Ya, itu biasanya yang cukup baik ini yang berwarna abu, kemudian teksturnya tidak terlalu kental, ya, tidak terlalu cair, ya, agak kental biasanya gitu. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan prosesor dan penempatan sebuah pasta prosesor. Nah, kemudian media selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan yang namanya hard disk, ya, di mana hard disk ini adalah salah satu media penyimpanan data dengan kapasitas besar. Ya, kenapa saya sebutkan besar? Karena untuk hard disk sekarang kan itu tidak kecil-kecil, tapi cukup besar. Ya, sangat besar sekali ya. Sekarang sudah hitungannya ke dalam tera. Ya, di luar negeri mungkin sudah ke dalam peta. Ya, gitu. Kemudian media penyimpanan data dengan sifat permanen. Kenapa disebut permanen? Ketika Anda menyimpan sebuah data, baik itu berupa dokumen, berupa image, video, ya, aplikasi, ya, selama Anda tidak menghapusnya, kemudian selama laptop Anda tidak atau komputer Anda tidak terkena virus, maka media penyimpanan ini akan bersifat permanen, artinya akan selalu ada, ya, gitu. Nah, sejarah hard disk itu penemu pertamanya adalah Reynolds Johnson tahun 1956, di mana hard disk pertama ini ukurannya adalah 0,6 meter, ya, cukup besar, itu terdiri dari 50 piringan dan juga berkapasitas 4,4 mega, awas ya, bukan giga, tapi masih ke dalam yang namanya megabyte. Nah, perbandingan dengan hard disk sekarang itu, kalau hard disk dulu yang pertama kali itu adalah ukurannya besar tapi kapasitasnya kecil. Kalau sekarang berbanding terbalik dengan perkembangan zaman, di mana ukuran yang kecil tapi kapasitasnya yang lebih besar. Ya, gitu. Nah, kapasitas hard disk terbesar sampai saat ini itu masih WDC, ya. Saya belum update untuk terbarunya. Itu masih di kisaran 20 tera, dan juga untuk SSD jenisnya itu masih Seagate, yaitu dengan kisaran 60 terabyte. Ya. Nah, untuk jenis-jenis hard disk sendiri itu ada beberapa jenis, ada yang disebut dengan ATA, kemudian SATA, SCSI, RAID, kemudian SSD. Nah, kebetulan kalau kita praktikum secara langsung di lab, itu biasanya kita ada dua jenis hard disk yang disediakan, ya, ada ATA, SATA, ya, ada ATA dan juga SATA, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contohnya, ya, contoh hard disk, gitu ya. Dimulai dari ini ada yang namanya hard disk dari yang namanya ATA, ya, kemudian yang di bawahnya itu adalah SATA, ya, kemudian yang di atas tengah ini adalah SCSI contohnya, ya, kemudian juga ada SSD. Nah, kalau SSD mungkin Anda sudah ada beberapa yang menggunakan, ya, gitu. Jadi hard disk ini berbagai jenis, yang sekarang banyak digunakan adalah SSD karena kemampuan membacanya secara cepat, ya, kemudian dia tidak berbentuk piringan seperti hard disk biasa ataupun hard disk ATA ataupun SATA. Dia sudah berbentuk chip, artinya lebih tahan ketika dia mengalami yang namanya benturan, ya, gitu. Itu yang dinamakan dengan hard disk. Awas, hati-hati jika Anda menggunakan hard disk, jangan sampai kebanting, gitu ya. Karena apa? Karena hard disk ini adalah merupakan salah satu perangkat di dalam komputer yang paling sering rusak. Ya, itu adalah yang dinamakan dengan hard disk. Nah, ini adalah beberapa contoh kabelnya jika kita merakit hard disk di dalam sebuah komputer, maka atau sebuah PC. Nah, ini adalah contohnya. Untuk yang atas itu ada kabel data dan juga kabel power untuk hard disk jenis SATA. Untuk yang bawah itu adalah kabel data dan juga kabel power untuk jenisnya ATA. Nah, kemudian perangkat selanjutnya ini ada yang dinamakan dengan memori, ya, di mana memori ini adalah istilah yang biasanya disebut juga dengan RAM atau Random Access Memory, di mana salah satu jenis media penyimpanan yang dapat diakses secara acak, ya. Seperti halnya hard disk, memori ini sebetulnya digunakan juga untuk menampilkan dan memanipulasi data, ya, tapi biasanya sifatnya tidak permanen. Artinya penyimpanan data yang terbatas dan juga tidak permanen untuk memori. Berbeda dengan hard disk. Kalau hard disk tadi itu adalah permanen. Ya. Nah, secara umum untuk jenis RAM ini terbagi ada dua, ada yang SDRAM atau Synchronous Data RAM dan juga DDR RAM ataupun Double Data Rate RAM. Nah, yang terbaru sekarang itu sudah menggunakan namanya DDR, sudah tidak ada lagi SDR. Ya, nah, kapasitas memori ini itu dimulai dari dulu sampai sekarang itu ada yang dari 4 mega, 8, 16, 32 mega, kemudian berkembang,
ya, semakin naik, kemudian dari 64 mega, 128 mega, 512 ya, 1 giga, 2 giga, 4 giga, 8, 16, bahkan sekarang itu sudah ada yang di 32 gigabyte. Ya, nah itu adalah perkembangan di dalam yang namanya memori atau RAM. Nah, kemudian ada yang jenis-jenis memori atau RAM ya. Ini saya contohkan untuk memori jenisnya SD-RAM atau SDR dan juga DDR. Nah, bagaimana membedakan antara yang namanya SDR dan juga DDR? Nah, untuk dari segi bentuk yang namanya bentuk memori, ini contohnya adalah untuk yang DIMM ya, bukan yang SODIMM. Karena ada dua jenis, ada yang DIMM, ada yang SODIMM. Kalau SODIMM itu biasanya untuk laptop, kalau DIMM ini untuk komputer. Nah, untuk komputer sendiri itu biasanya untuk yang SDR, ini yang di sebelah kanan ya. Nah, ini ada dua notch. Notch ini adalah lekukan seperti ini. Ya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan RAM, jenisnya adalah SDR. Ya, untuk yang dua notch ini atau dua lekukan ini itu adalah namanya SDR. Sedangkan untuk yang satu ini disebutnya dengan DDR. Ya. Nah, untuk SDR sendiri dan juga DR itu mempunyai pin, di mana pinnya itu adalah lempengan kuning emas yang berderet seperti ini. Ya. Nah, untuk membedakan apakah ini SDR dari bentuknya tadi, ya, dari notch-nya, kemudian yang kedua dari jumlah pin, di mana jumlah pin untuk pin memori SDR itu adalah 168 pin, artinya ini dijumlahkan, kemudian belakangnya juga dijumlahkan. Totalnya harusnya 168 pin. Kemudian untuk DDR terbagi lagi, ada DDR 1, 2, 3, dan 4. Ya, nah untuk yang sekarang itu masih di 4 yang berkembangnya. Nah, untuk DDR 1 dari sekian ini notch-nya ya, agak berbeda letak notch-nya antara DDR 1, 2, 3, dan 4. Yaitu kemudian dari jumlah pin, untuk DDR 1 184, untuk DDR 2 200, untuk DDR 3 240, kemudian untuk DDR 4 288. Ya, nah kemudian jumlah pin untuk memori laptop biasanya berbeda dengan komputer. Ya, nanti tinggal disesuaikan untuk jumlah pin yang ada di memori laptop. Ya, nah ini adalah perbandingan jumlah pin yang ada untuk memori komputer. Nah, kemudian perangkat selanjutnya ada yang namakan dengan power supply. Ya, di mana power supply ini salah satu perangkat yang menyuplai tegangan ke dalam komputer. Ya, kemarin sudah dikenalkan bentuknya. Kemudian di laptop juga ada yang dinamakan dengan charger ataupun adaptor, ya, di mana ini adalah salah satu perangkat yang memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa perangkat, ya, atau komponen yang terpasang. Nah, ini ada beberapa tips dalam memilih power supply, di mana jika kita akan memilih power supply, itu yang pertama, pilihlah power supply yang mempunyai input full range, artinya ada dari 100 sampai 230 volt untuk inputnya. Kemudian yang kedua, pilihlah power supply yang mempunyai active power factor correction. Biasanya adalah untuk mengkoreksi power masuk. Jadi kalau power masuknya 200, maka ada nilai koreksinya. Ya, itu adalah lebih baik biasanya untuk toleransi. Kemudian yang ketiga, pilihlah PSU yang memiliki daya murni. Artinya biasanya ada beberapa daya murni, ada juga yang tidak terbaca secara langsung. Nah, itu adalah harus memilih power supply yang memiliki daya murni. Kemudian yang keempat, pilihlah power supply yang mempunyai full protection. Artinya ketika oper yang namanya arus, kemudian oper voltase, ketika ada short circuit, nah itu mempunyai yang namanya full protection. Jadi ketika kita ada yang namanya gejala short circuit itu masih mempunyai yang namanya full protection. Kemudian yang kelima, pilihlah PSU yang mempunyai efisiensi besar. Ya, efisiensi ini di mana termasuk adalah daya ataupun namanya voltasenya. Ya, kemudian yang keenam, pilihlah daya power supply sesuai kebutuhan hardware. Jadi jangan sampai motherboardnya hanya mendukung sekian PSU-nya ataupun sekian wattnya, tapi kita malah melebihi. Nah itu jangan, ya, sesuaikan saja kebutuhan power supply Anda dengan kebutuhan perangkat kerasnya. Nah, kemudian ada LAN card atau NIC, di mana ini adalah sebuah network interface card yang biasa dikenal dengan LAN card, perangkat yang mempunyai fungsi untuk menghubungkan dua atau lebih komputer untuk melakukan pertukaran data. Ya, dalam hal ini menghubungkannya bisa ke dalam yang namanya perangkat lagi seperti hub, switch, router dan sebagainya ataupun antar komputer. Ya, itu yang digunakan untuk LAN card atau NIC. Kemudian USB card, ini adalah sebuah kartu tambahan untuk port USB jika Anda menginginkan port USB-nya lebih dari satu. Ya, kemudian VGA card, nah ini untuk sebuah kartu tambahan
di VGA eksternal ya, yang kemarin sudah diperlihatkan beberapa contohnya. Ini biasanya sifatnya adalah eksternal. Kemudian yang terakhir adalah panel connection atau pin group, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan casing komputer. Nah, untuk casing komputer ini biasanya ada sekitar 4 atau 5 pin group yang digunakan, di mana terdiri dari yang namanya power switch, kemudian reset switch, HDD LED, power LED, dan juga speaker. Nah, biasanya untuk speaker ini yang menghubungkan antara speaker di casing dengan di motherboard. Kemudian power LED biasanya untuk lampu power. Ya, kemudian HDD LED ini adalah untuk lampu harddisk. Kemudian reset switch untuk tombol reset, dan power switch adalah untuk tombol power. Jadi kenapa ketika ditekan tombol power, tombol reset, komputernya bisa mati, nyala, kemudian restart sendiri. Nah, itu adalah adanya hubungan antara casing dengan motherboard melalui yang namanya panel connection atau pin group. Ya, nah ini adalah pin-pinnya, ya, dimana minggu depan akan saya perlihatkan bagaimana memasang yang namanya pin group, ya, di melalui tutorial video, di mana pin group ini mempunyai 8 tadi, ya, setiap ada 4, kemudian ada setiap kakinya 2. Nah, biasanya ini ada pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya memasangkannya bukan 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dan 6, tidak. Ya, memasangkannya itu 1 dengan 3, ya, ke pinggir, 5 dengan 7, 2 dengan 4, 6 dengan 8. Ya, kemudian kita tidak bisa serta-merta memasangkan semau kita. Misalkan reset switch di 24, kemudian HDD LED itu di 68, itu tidak bisa, ya, karena ada aturannya. Pin 1 dengan 3 itu untuk yang namanya HDD LED atau HDD LED. HDD LED karena lampu, maka dia mempunyai kutub positif, mempunyai negatif. Ya, biasanya positifnya itu yang berwarna, contohnya merah dengan hitam. Ini yang berwarnanya merah itu di nomor 1, kemudian hitamnya di nomor 3. Kemudian 57 untuk reset. Nah, ini adalah yang biru putih, ini bebas, ya, tidak ada positif negatif karena ini yang namanya button, jadi tidak ada positif negatif. Jadi Anda mau pasang biru putihnya di 57 itu dibolak-balik bebas, ya. Kemudian 24 ini untuk power LED, ya, dimana ini power LED ini adalah untuk lampu power. Nah, untuk lampu power ini biasanya untuk power LED-nya itu nomor 2-nya sama berwarna, ya. Kalau ini biru, ya, biru muda dengan hitam, maka biru mudanya di 2, hitamnya di 4. 68 itu untuk power switch, maka power switch tidak ada positif negatif, maka kita pasangkan bebas, ya, kaki-kakinya. Nah, itu adalah aturan dalam memasangkan yang namanya pin group untuk di motherboard. Nah, itu adalah penjelasan dari beberapa terkait dari komponen komputer yang sudah kita bahas minggu kemarin. Kemudian ini diperjelas dengan masing-masing fungsinya, dan minggu depan kita akan lanjutkan untuk merakit komputernya secara langsung. Ya, videonya Anda nanti tinggal menunggu saja bagaimana merakit komputer secara langsung, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi panduan Anda. Oke, untuk hari ini hanya sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk di materi selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Selalu sehat semuanya untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.